Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Akhirnya kita berjumpa lagi hari ini untuk ibadah lagi ya. Nah, untuk menambah sukacita kita hari ini, kita mengangkat satu pujian, Di Sana Tiada Susah di Rumah Bapakku. Di sana tiada susah. Di sana tiada susah di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku, di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Kita mau angkat pujian sekali lagi. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Di rumah Bapakku, di rumah Bapakku. Di sana tiada susah, di rumah Bapakku. Senanglah, senanglah, senanglah. Nah, adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu, sehingga kami anak-anak-Mu dalam kondisi seperti apapun bisa sama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan karena Yesus yang termanis untuk jiwa kita. Mari kita mengangkat pujian Yesus yang termanis buat jiwaku. Yesus yang termanis. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Baik adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengundang Tuhan untuk hadir di tengah-tengah kita dengan mengangkat pujian bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan dan serumu, ku dibaharui selalu. Jadikanku alat dalam rumahmu. Inilah hidupku
kita memulai firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang baik, puji dan syukur Tuhan kami ucapkan kepadamu, di mana atas segala berkat kasih penyertaan Tuhan yang boleh kami merasakan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, di hari ini kami boleh berkumpul kembali dalam mendengarkan firman Tuhan. Biar apapun Tuhan yang kami dengar nanti boleh kami dapat mengerti dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus beserta kami, mengajari kami Bapa, sehingga firman Tuhan nanti boleh bertumbuh, berakar dan berbuah dalam kehidupan kami Tuhan. Bagi hamba-Mu juga Tuhan juga yang memberkati dan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang bekerja, Tuhan berbicara kepada hamba-Mu Bapa, agar hamba-Mu juga boleh menyampaikan firman Tuhan kepada adik sekolah minggu kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Datanglah ke tengah-tengah kami Tuhan. Kami anak sekolah minggu Tuhan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh berdoa mengucap syukur. Haleluya. Ya, sekarang kita buka Alkitab kita. Kita ambil Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Semua boleh siapkan Alkitabnya. Sekali lagi, kita buka Alkitab kita dari 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 6. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat 4 sampai dengan 6. Begini firman Tuhan. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah adik-adik, latar belakang dari perikop yang kita baca hari ini yaitu tentang mengenai keberadaan jemaat di Korintus. Nah di saat itu, jemaat yang ada di Korintus sedang berselisih paham. Kenapa? Karena mereka membicarakan tentang karunia-karunia roh. Nah di situ jadi Paulus menulis kitab ini untuk meluruskan dan untuk memperjelas kepada jemaat yang ada di Korintus. Nah, Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Jadi di sini ayat 4, 5, dan 6 Paulus membuat 3 karunia, 3 kata untuk menjelaskan kepada jemaat yang ada di Korintus. Yang pertama dia bilang apa? Paulus mengatakan bahwa ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Karunia ini yang disebut adalah anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang yang percaya untuk melayani Tuhan. Nah jadi walaupun berbeda-beda setiap orang untuk pelayanannya, tetapi hanya satu, Roh Kudus yang menguatkan dia dan mengajari dia dalam pelayanan untuk Tuhan. Seperti itu. Nah ayat kelima, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ini diakonia. Jadi di sini walaupun berbagai-bagai pelayanan yang ada di jemaat Korintus saat itu dan saat ini juga begitu banyak pelayanan yang kita lakukan, tapi untuk satu ayat ke-6 Paulus mengatakan dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, yaitu mukjizat, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Nah di sini contohnya nih, walaupun kita sakitnya adik-adik, kita ke dokter, kita sembuh nih. Nah kita percaya bahwa Tuhan yang menyembuhkan kita melalui perantara dokter tersebut. Tuhan menyembuhkan kita melalui perantara obat, melalui apa yang kita konsumsi. Nah tema kita hari ini adalah Tritunggal. Nah dari pernah dengar nggak apa itu kata Tritunggal? Nah kalau di bahasa Indonesia, Tritunggal itu adalah 3 menjadi 1. Tapi di kita orang Kristen, kita sering mengenal Tritunggal itu adalah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di Alkitab dijelaskan bahwa kita memiliki satu Tuhan. Nah, tapi 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Seperti itu adik-adik. Nah, di sini abang mau menjelaskan tentang gambar. Adik boleh lihat gambar di sini. Ini ada 3, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di sini tengah-tengah ada Tuhan. Nah, di sini Bapa, kita lihat garisnya, Bapa bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Putra, dan Putra bukan Bapa. Nah, itu bukan. Nah, tapi adalah Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, dan Putra adalah Tuhan. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus adalah Tuhan. Jadi 3 menjadi 1. Nah, ini yang disebut dengan
Tritunggal. Dari Tritunggal yang sudah kita baca tadi, di sini Tuhan sebagai Bapa, Tuhan sebagai Anak, dan Tuhan sebagai Roh Kudus. Nah, di sini Tuhan sebagai Bapa yang baik, Dia selalu mengajari kita, Dia selalu menuntun kita ke jalan yang benar, Dia selalu menjadi Bapa yang setia untuk kita. Nah, di sini Tuhan juga sebagai teman kita dalam menjalani kehidupan kita. Bila kita ada masalah, kita berdoa sama Tuhan, kita cerita sama Tuhan, kita mengeluarkan segala keluh kesah kita sama Tuhan, dan Tuhan sangat siap untuk mendengarkan cerita kita. Tuhan sangat siap untuk mendengarkan doa kita, sehingga dari itu juga Tuhan Yesus menjadi penyemangat bagi kita. Tuhan selalu berada dalam hati kita, dan Tuhan sebagai penguat kita dalam menjalani kehidupan kita, sehingga dalam kehidupan kita juga kita semakin diberkati oleh Tuhan, dan kita juga boleh menjadi berkat bagi setiap orang. Nah, dari sini adik-adik kita bersyukur kita memiliki Tuhan seperti Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh ada dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan kita. Kita percaya kita selalu dikuatkan oleh Tuhan, kita dikuatkan oleh Roh Kudus, kita dimampukan dan juga siap menjalani dalam. Nah, di sini Abang harap dari tema kita hari ini kita semakin dikuatkan lagi, dan kita semakin percaya dan semakin dekat dengan Tuhan. Nah, untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar tadi Bapa. Biar firman Tuhan tadi boleh kami mengerti dalam kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau pimpin langkah kehidupan kami, sehingga Roh Kudus Tuhan yang mengajari senantiasa Bapa dalam segala kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini boleh kami pakai dalam kehidupan kami. Firman Tuhan boleh bertumbuh, berakar, dan berbuah Bapa. Kami boleh menjadi dampak yang baik bagi sekitar kami. Kami boleh menjadi terang dan garam bagi sekitar kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami melanjutkan ibadah kami di hari ini bersama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami pula berdoa dan bersyukur. Haleluya. Adik-adik, kita mengucap syukur karena kita telah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita mengumpulkan persembahan dengan mengangkat pujian Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Adik-adik, kita sudah sama-sama mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas segala berkat-Mu, karena kami anak-anak-Mu Bapa telah mengumpulkan persembahan kami. Ya Tuhan, sebesar apapun persembahan kami Tuhan, kiranya bisa menjadi berkat untuk kami semua, dan juga dapat menyenangkan hati Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa anak-Mu, hanya kepadamu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, warta kita pada minggu ini adalah yang pertama, adik-adik jangan lupa ya kerjakan aktivitasnya, dan renungannya jangan lupa dikumpul ke wali kelasnya masing-masing. Warta yang kedua adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena aksi sosial kita sudah berjalan dengan baik. Kiranya segala bentuk aksi sosial yang telah kita berikan dapat menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat untuk kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menyaksikan video aksi sosial kita. Mari perhatikanlah sekelilingmu, banyak sesamamu butuhkan uluran kasihmu. Berikan sebagian berkat yang kau terima, bagikan anugerah kasih Tuhan untuk sesama. Tuhan memandang
layani sesamamu, berikan uluran tangan untuk mereka yang membutuhkan. Berilah yang baik pada sesamamu, berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu, berilah pada mereka yang kekurangan. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, hidupmu pastikan berkelimpahan. Berilah yang baik pada sesamamu, berilah pada mereka dengan kasih-Mu. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, membagikan kasih untuk sesama. Berilah yang baik pada sesamamu, berilah pada mereka yang kekurangan. Tuhan limpah memberi, maka Kau pun memberi, hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu berkelimpahan. Hidupmu kan selalu berkelimpahan. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Kita menutup ibadah kita dengan mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Bapak Ibu, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Kita buka pujian kembali, hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, dalam cari manusia. Hormat bagi Raja-Raja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Mari kita bersatu di dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih Bapa karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau pertemukan kembali kami bersama-sama Tuhan di ibadah kami selanjutnya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur juga Tuhan karena walaupun dengan kondisi seperti apapun kami tetap bisa memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, mari sama-sama kita tutup doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.